Siti Sarah, dia keluarga dari keturunan. Asi Klende itu permulaannya dinamakan Asi Klende karena permulaan ada kerajaan di Bima ini. Asi Klende itu perut. Klende itu perut. Jadi dulu orang-orang dulu tuh kalau bilang melahirkan bilangnya Nsaba Klende, berarti sudah melahirkan itu. Permulaannya ada kerajaan di Bima, ada di sini. Permulaan adanya kerajaan Bima di Asi Klende ini. Beda sekali, dulu tuh bagus, sekarang sudah berubah, sudah 100% berubah. Tinggi tiangnya itu 19 meter, tinggi atapnya 19 meter, terus dikasih turunkan jadi 6 meter, diturunkan lagi jadi 3 meter sekarang. Di sana kan ada dapur, di sana dapur, terus di sebelah ininya ada kamar mandi orang dapur, orang yang bekerja tuh. Di sebelah sananya untuk raja-rajanya tuh yang itu, iya. Kita keluarganya semua, nggak ada orang lain. Nggak ada orang lain, kita semua keluarganya. Tahun 2011. Tahun 2011. Bukan karena turun, karena apa? Karena udah ini Kondisinya. iya, sudah tidak mengizinkan sih tinggal di situ tuh, makanya kita turun sini. Tuh saya lihat fotonya 1280 itu bagus, masih bagus saya lihat. Nggak tahu tahun berapa itu, sudah 600 tahun ini. Asal mulanya nggak tahu tahun berapa. Kapannya itu nggak tahu, tapi Asi Klende ini dibangun karena dia adalah yang pertama itu. Iya, Asi yang pertama. Asi yang pertama yang ada di Bima. Ini adiknya, di sini kakaknya. Menggampo Donggo itu nggak bisa apa-apa, nggak bisa perintah orang-orang tuh nih, nggak bisa. Terus disuruh adiknya, adiknya si Gilimana, terus dikasih adiknya di Gilimana, terus pakai payung lontar, terus dibilang, terus sumpah Bilimana tuh ngomi mandak malak maiha si adem di dotele dia sa ada dotele malelo mala dilili malelo la dilili masola di siya atau ula di kalubu. Ya, perintah aja di sana, di sini yang melaksanakan semua, apa-apa semuanya di sini yang melaksanakannya. Dari rakyat, dari pemerintah, semua di sini yang melaksanakannya. Karena takut ini berantem itu, kan kalau nggak ada perjanjian kan mesti berantem jadi itu. Begitu maunya sekarang, tapi belum ada yang Masih dibiarkan. katanya belum, kemarin ditanya belum masuk di Pemkot katanya. Tapi ada saya bilang kemarin tuh mau ini sudah masuk cagar budaya. Dia bilang ini sudah masuk cagar budaya ini. Tapi katanya nanti bulan 1 orang provinsi datang. Saya tunggu sampai sekarang orang provinsi itu belum ada yang datang. Nama Ibu Dewi Ratna Muklisa, SE MKOM. Ibu di sini sebagai Kepala Museum Kebudayaan Sangkaraja.
ya memang harus segera dibenahi ya Asikelende, karena salah satu bukti kejayaan Kesultanan Demak. Jadi mungkin harus ada campur tangan pemerintah dan juga keluarga ya, keluarga dari karena istana ini ada dua, ada istana Sultan dan ada istana Raja Bicara. Jadi harus ada kumpul-kumpul rembuk dulu antara keluarga-keluarga dari Raja Bicara dan pemerintah. Jadi harus segera dibenahi, karena sayang nanti semakin lama semakin rusak kalau tidak diperbaiki. Iya, mengenai Asikelende sebetulnya tidak banyak yang ibu tahu mengenai Asikelende. Istananya ada dua, satu istana Sultan, satu istananya Raja Bicara. Kemudian juru tulisnya juga ada juru tulis istana, ada juga juru tulis Raja Bicara atau Bicara KAI. Jadi mungkin naskah-naskah yang mengenai Bicara KAI atau dan Asikelendenya itu ada pada turunan-turunan dari Bicara KAI. Jadi ibu jelaskan dulu ya Sultan dan Raja Bicara ya, biar tidak salah paham, bisa tidak biar bisa mengerti. Jadi di Kesultanan Bima pemegang kekuasaan tertinggi adalah Sultan. Nah kemudian Sultan dibantu oleh Raja Bicara. Raja Bicara ini adalah seperti Perdana Menteri. Jadi Sultannya di istana, Raja Bicaranya yang untuk urusan luar istana. Nah keputusan-keputusan yang istimewa atau yang sangat penting itu diputuskan oleh Sultan berdasarkan rapat yang namanya Dohosara. Nah kemudian perkara-perkara yang ada di masyarakat itu diselesaikan oleh Raja Bicara. Jelas dulu Asikelende ini ditinggali. Jadi waktu ibu SD ya, sekitar tahun 80-an, itu Asikelende masih ditinggali. Jadi dulu di situ tahun 80-an itu sampai tahun 90 itu masih ditinggali. Itu yang tinggal di situ ada keluarga dari Bicara KAI, namanya sudah almarhum ya, namanya Lalu Masir. Jadi mereka tinggal di sana turun-temurun gitu. Dan masih bisa ditinggali. Tapi sekarang mungkin karena sudah kayu-kayunya sudah usianya sudah sangat tua, jadi ya tentunya sudah tidak bisa lagi ya ditinggali, tidak layak ditinggali karena takut roboh. Jadi ada dua ya, ada raja atau sultan, ada perdana menteri atau bicara KAI. Jadi mereka ini masing-masing punya istana sendiri-sendiri. Sultan punya istana yang di Asimbojo, kemudian bicara KAI ini punya istananya di Asikelende. Itu jadi tidak bisa ditukar karena memang mereka secara turun-temurun mendiami tempat itu. Jadi perjanjian Bilmana ini antara Manggampo Donggo dengan Bilmana. Jadi sebelumnya ini ada raja ya sebelum Islam. Raja ini memiliki 30 anak. Nah, kemudian anak pertamanya jadi raja, anak keduanya kemudian yang pertama ini meninggal, kemudian ada adiknya menjadi raja. Nah, kemudian meninggal, kemudian jatuhlah tahtanya kepada Bilmana. Nah, kemudian Bilmana ini punya adik namanya Manggampo Donggo. Nah, kemudian Bilmana menjadi raja, Manggampo Donggo jadi raja, Manggampo Donggo menjadi bicara. Nah, kemudian karena Bilmana ini suka berpetualang, nah kemudian suka menuntut ilmu.
Nah, kemudian dia menyerahkan tahtanya kepada adiknya. Jadi dia tukar. Jadi karena tadi kan ibu sudah ungkapkan kalau raja bicara itu dia yang keluar, dia yang mengadakan pertemuan, dia yang mengatur di luar. Sedangkan raja itu duduk. Jadi raja itu menjaga di istana. Nah, kemudian akhirnya ditukar antara raja bicaranya, tadinya sultannya ini, rajanya adalah Gilmana, kemudian ditukar rajanya itu adalah Manggapodongo dan raja bicaranya itu adalah Gilmana. Nah, kemudian mereka mengadakan sumpah meleli buni lili masalah Indonesia matambang buni kalau jadi itu sumpahnya. Jadi si kakak ini tidak boleh berkhianat sama adik, adik juga tidak boleh berkhianat sama kakak. Jadi katanya itu diserahkan. Nah, kalau sekarang ini Istana Sultan itu sudah dijadikan museum daerah ya. Nah, sekarang kalau Asi Klende ini masih milik pribadi dari keluarga-keluarga Raja Bicara. Nah, itu yang menjadi kendala mengapa tidak bisa diperbaiki oleh pemerintah ya, karena masih berstatus milik perorangan. Ya, jadi harapan ibu yang pertama untuk Asi Klende dulu. Jadi semoga istana tua ini bisa dibangun kembali, bisa bisa menjadi bukti sejarah. Ini menjadi bukti sejarah keberadaannya dari Raja Bicara atau Bicara Kai. Jadi bisa menjadi monumen penting. Nah, semoga saja ada komunikasi yang baik antara keluarga dan pihak pemerintah sehingga Asi Klende ini bisa renovasi atau dibangun kembali, tentunya dengan tidak merubah bentuk aslinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku penerus budaya Bima sangat mengharapkan agar situs Asi Klende ini dapat segera direnovasi dan dilestarikan secara penuh. Asi Klende sebagai warisan budaya Bima merupakan bukti besar sejarah yang pernah terjadi di Bima. Maka dengan demikian, kami semua sangat mengharapkan adanya perhatian dari pemerintah kota, provinsi, dan pemerintah pusat. Setuju!